إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمرنا الله بالتقوى كما قال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwan fillahi rahimakumullah. Sidang Jumat yang berharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang terasa pun nikmat yang kerap luput dari perasaan kita. Kita bersyukur kepadanya, memuji dan memujanya dengan syukur, dengan pujian dan pujaan yang mendatangkan keridhaannya. Seraya berharap semoga penunaian ibadah Jumat kita kali ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi segala keutamaan yang telah Allah sediakan sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulnya kepada kita bisa meraihnya seluruhnya, yang dengannya bisa memperberat mizan hasanah kita nanti di akhirat, yang pada gilirannya mendatangkan keselamatan kepada kita. Ikhwan fillahi rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, kita sudah ada di dalam bulan Dzulhijjah, dan mungkin beberapa hari lagi kita menyongsong satu perayaan dari dua perayaan yang telah Allah izinkan bagi kita selaku muslim selain Idul Fitri yaitu Idul Adha, yang di sana ada ibadah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu idul yakni menyembelih. Syariat penyembelihan ini bisa kita urutkan. Awal mula kejadiannya sebagaimana para pendapat tafsir merujuk kepada surah As-Saffat ayat 104 dan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhfaruka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin إن هذا لهو البلاء العظيم وفديناه بذبح عظيم." Yang selanjutnya daripada maksud ayat tadi, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lepas dari khilafiyah tentang siapa yang sembelih, siapa ad-dabih di sana, Khatib merajikan Ismail AS, maka Ibrahim pun
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Membawalah Ibrahim Ismail putranya itu untuk disembelih. Tapi berikutnya apa yang terjadi? Penyembelihan pun tak terjadi. Maksudnya Ismail tidak jadi disembelih, tetapi digantikan oleh sembelihan yang besar, hewan yang besar, kashum atau nafas. Ada pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan menyembelih Ismail, tapi pada giliran akan terjadi penyembelihan Allah hentikan dan digantikan dengan hewan? Tentu itu mengundang pertanyaan kita. Maka salah satu jawabannya seperti dalam tafsir Al-Misbah, juga tafsir yang lain disebutkan seperti ini. Kita melihat kepada peradaban manusia pada zamannya saat itu, di mana manusia hampir di seantero alam ada yang namanya human sacrifice atau tadhiyah al-bashariyah, pengorbanan manusia untuk yang dipertuhankan. Di Mesir contohnya, dipersembahkan seorang gadis untuk dewa di Sungai Nil. Di Kan'an di Irak untuk dewa Baal dipersembahkan seorang bayi. Azteknya di Meksiko, Mayanya pun di sana. Bahkan Eropa Timurnya, bikinnya pun demikian. Manusia dikorbankan untuk Tuhan-Tuhan mereka, untuk dewa-dewa yang mereka pertuhankan. Maka dengan syariat itu Allah hendak mempertontonkan, pertama, mungkin manusia pada saat itu pun banyak yang berpikir seperti ini. Bukankah harga manusia itu terlalu mahal? Bukankah tidak selayaknya manusia dikorbankan demi kepentingan manusia yang lain? Maka dengan syariat itu Allah hendak menyatakan tidak ada mahal di hadapan Allah. Bila Allah berkehendak manusia menjadi sebuah pengorbanan untuknya, maka itulah yang terjadi. Dibuktikan dengan Allah memerintahkan Ismail untuk disembelih. Tidak mahal di hadapan Allah. Apapun bisa Allah ambil. Allah pemilik segala-galanya, Allah berkuasa atas segala-galanya. Tetapi di satu sisi Allah pun menampilkan kerahmanan dan kerahimannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu penyayangnya Allah terhadap kita. Jawaban yang keduanya itu menampilkan untuk menunjukkan begitu maha penyayangnya Allah kepada kita. Allah yang maha kuasa, berkuasa atas segala apapun, tapi ternyata rahmatnya mengalahkan amarahnya. Inna rahmati ghalabat ghalabi, sebagaimana sabdanya, sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh beliau. Maha pengasih Allah itu. Pada gilirannya Ismail pun digantikan oleh hewan, yang mana pada gilirannya hewan pun itu tidak sampai kepada Allah. La yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak memakan kurban yang Allah gantikan untuk Ismail itu.
Bahkan mereka lah yang memakan kurban itu. Begitu maha pemurahnya Allah kepada umat manusia. Kemudian dibalik daripada peristiwa itu, ini pelajaran lainnya daripada kisah tersebut adalah bahwa kualifikasi manusia terbaik, manusia termulia letaknya adalah dalam ketakwaan. Innama akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Lihatlah bagaimana Ibrahim menunaikan perintah Allah meskipun perintahnya begitu berat. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dalam lanjutan ayat yang tadi dalam surah As-Saffat. Dan aku jadikan Ibrahim sebagai tauladan untuk generasi berikutnya. Juga aku tinggalkan generasi berikutnya nama baiknya. Itu menunjukkan bahwa ini Ibrahim betul-betul satu contoh, satu suri tauladan yang harus dijadikan oleh kita bagian daripada qudwah hasanah selain daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apanya? Dari ketakwaannya. Allah telah uji Ibrahim dengan beberapa kalimat fatammaha. Allah uji Ibrahim dengan beberapa tugas, dengan beberapa perintah, lalu disempurnakan oleh Ibrahim alaihissalam. Betapa patuhnya Ibrahim, betapa taatnya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya apa yang Allah berikan pada Ibrahim, anaknya tidak diambil oleh Allah, malah dijadikan nabi, dan darinya berketurunan yang pada gilirannya Nabi penutup akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu anugerah, satu keturunan yang tentu kita menginginkan keturunan seperti itu. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Wastaghfirullah wa tubu ilaihi innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah, sedang jumpa yang saya menghargai dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang mahal di hadapan Allah. Allah Maha berkuasa atas segala galanya. Bila Allah berkehendak itu akan terjadi. Di balik peristiwa penyembelihan tadi itu, Allah hendak menyatakan, bukan seperti itu yang aku inginkan. Kalau memang kalian mempertuhankan sesuatu, maka pertuhankanlah Allah semata. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, sekaligus Allah yang Maha Kuasa, yang gagah perkasa dan sebagainya. Sebagaimana sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam kitab dan sunnah Nabi. Allah begitu kasihnya, Allah begitu sayangnya kepada kita. Hatta pengorbanan kita berupa hewan pun kita dipersilahkan untuk menikmatinya. Kulu wa'im wa tasaddaqu. Kulu wa'imul qani wal mu'tar, sebagaimana firman-Nya dalam hadisnya, kulu wa tasaddaqu wa'imu dan sebagainya. Gilirannya kembali kepada kita. Di samping secara ijtimaiyah, secara luas manfaatnya akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tentunya ada di bawah kita. Ini sebuah syariat yang amat agung. Syariat
yang mana sejatinya setiap orang yang memiliki kemampuan untuk tidak melewatkannya. Dan maksud syarat di sana adalah al-udhiyah yang berkorban nanti di hari-hari penyembelihan, hari nahar dan hari tasyrik berikutnya. Kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita pun akan menjadi hambanya yang bersyukur yang pada gilirannya buah dari syukur kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. In tashkuru fa anfusikum. Kembali kebaikannya kepada kita sendiri. Di samping akan terwujud masyarakat yang sejahtera, setidaknya pada saat-saat tersebut akan dirasakan oleh mereka yang du'afa bagaimana nikmatnya makanan yang selama ini jarang pada mereka, yang pada gilirannya akan timbul sebuah masyarakat yang saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ketika si kaya memperhatikan yang miskin, maka si miskin pun akan memperhatikan si kaya. Dan Rasul telah memperingatkan kepada kita tentang akibat buruk dari asyukur, bakhil, kikir. Iyakum asyukur. Fa'innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Hati-hati dengan kikir, hati-hati dengan bakhil, sebab umat sebelum kalian hancur binasa karena kebakhilan. Amarhum bil bukhli fa bakhalu, amarhum bil qat'i fa qata'u. Pada giliran itu syuhu menyebabkan atau mengajak kepada kebahilan, lalu diikuti itu. Pada gilirannya itu asyuhu, kebakhilan, mengajak kepada memutuskan silaturahim, maka itu akan terjadi. Kemudian terakhir fafajjaru, amarum bil fadli fil fujur fafajjaru. Pada giliran itu bakhil akan mengajak kepada kefajiran, perbuatan dosa. Pada gilirannya mereka akan terjadi berbuat dosa. Begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran di balik ini syariah. Sekali lagi sejatinya bagi yang mampu kita tidak meninggalkannya. Memang hadisnya itu mudha'af, hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini tahrij oleh Ahmad dan yang lainnya. Ada menyatakan itu mauquf kepada pernyataan Abu Hurairah, yang artinya siapa yang mendapatkan keleluasaan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali berani dekat kepada tempat salat kami. Itu sebuah peringatan akan besarnya ini syariah, akan besarnya ini syiar, baik kembali kebaikannya bagi kita, juga bagi ulama, bagi masyarakat yang luas, masyarakat muslimin secara umum. Ikhwan fillahi rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran, jalan yang akan membawa kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat kita. Mungkin sampai sini yang bisa disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi inspirasi setidaknya, juga pengingat tentunya akan perkara jauhnya menambahkan keilmuan baik kita dari pasangan keimanan keislaman kita. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.